Jordi Amat mengakui bahwa timnas Indonesia sudah berjuang maksimal. Skuad Garuda harus menerima kekalahan dengan skor 0-4 pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang. Indonesia benar-benar mendapatkan gempuran penuh dengan 8 tendangan mengarah ke gawang dari 14 kali percobaan. Lini depan Jepang memang cukup solid di babak kualifikasi dengan total mengoleksi 19 gol. Jordi Amat menjelaskan, timnas Indonesia sebenarnya sudah mencoba semua cara. Mereka secara keseluruhan bermain cukup baik meski berada di bawah tekanan. Namun, beberapa peluang emas yang terjadi gagal diselesaikan dengan baik. Saya pikir kami bermain sangat baik. Kami sudah mencoba, kami punya peluang. Tetapi dalam permainan seperti ini Anda harus menyelesaikan peluang tersebut. Ini sangat sulit, kata Jordi Amat dilansir bolasport.com dari laman Antara. Pemain asal Johor Darul Tazim ini juga memberikan apresiasi kepada supporter timnas. Menurutnya, dukungan ini cukup berarti agar mereka bisa bermain lebih nyaman saat berada di lapangan. Kekalahan dari Jepang harus segera dilupakan untuk menatap laga selanjutnya. Kami sudah mencoba, terima kasih kepada semua orang yang mendukung kami. Tetapi sekarang kami harus memikirkan pertandingan berikutnya, dan harus segera melupakan kekalahan terakhir, lanjutnya. Jordi menilai bahwa kemenangan atas Arab Saudi saat ini cukup krusial. Mereka akan bermain lebih maksimal di laga tersebut untuk mengunci 3 poin. Selain itu, dia berharap dukungan dari supporter yang selalu ada di belakang mereka. Laga berikutnya lawan Arab Saudi sangat penting. Jadi kami harus menampilkan permainan terbaik. Kami butuh supporter di belakang kami dan memberikan dukungan sehingga kita bisa menang, ujarnya. Duel kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal menjadi momen pembuktian sekaligus comeback striker timnas Jepang milik Celtic, Kyogo Furuhashi. Matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal dimulai tengah pekan ini. Pertandingan yang menarik perhatian adalah duel di grup C antara timnas Indonesia dan timnas Jepang. Bentrokan kedua kesebelasan bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jepang membawa kekuatan terbaiknya untuk menghadapi Indonesia. Salah satunya adalah pemanggilan kembali penyerang andalannya, Kyogo Furuhashi. Kyogo Furuhashi, yang kini membela Celtic FC, diundang kembali memperkuat Samurai Biru. Ini adalah pemanggilan pertama Furuhashi ke skuad Jepang setelah absen kurang lebih selama 1 tahun. Kali terakhir dirinya membela Jepang terjadi dalam laga persahabatan melawan Tunisia pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Pada laga tersebut Furuhashi mencetak 1 gol dalam kemenangan 2-0 timnya meski hanya bermain selama 45 menit. Keberadaan penyerang berusia 29 tahun itu dalam skuad Jepang saat ini juga tak lepas dari absennya Ayase Ueda yang dihantam cedera. Bagi Furuhashi, kembali memperkuat Jepang menjadi momentum emas baginya. Terlepas dari cedera Ueda yang membuatnya dipanggil pelatih Hajime Moriyasu, Furuhashi termotivasi untuk tampil mumpuni saat melawan timnas Indonesia. Tentu saja saya selalu mengikuti perkembangan timnas selama ini, ucap Furuhashi, dikutip bolasport.com dari Hochi News. Saya sudah sangat menantikan momen ini. Oleh sebab itu, jika mendapat kesempatan bermain, maka saya bakal menjalankan taktik dari pelatih dan menunjukkan kemampuan saya. Saya sendiri masih banyak belajar soal kemampuan mencetak gol. Saya juga dalam performa bagus untuk Jepang. Jadi, saya rasa saya perlu menjadi sosok yang bisa membuat perbedaan. Saya sudah berbicara banyak dengan pelatih, tuturnya menambahkan. Selain kembali ke skuad timnas Jepang, motivasi berlipat dari Kyogo Furuhashi juga tak lepas dari performanya di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Ex-FC Gifu dan Vissel Kobe tersebut tercatat sudah mengemas 6 gol dari 16 laga bersama Celtic di semua ajang kompetitif. Fleksibilitasnya di lini depan bisa menjadi ancaman bagi timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Furuhashi mampu bermain sebagai penyerang tengah sekaligus winger kiri dan kanan. Mengingat ini adalah momen comeback-nya ke skuad Jepang, gol ke gawang Indonesia bakal menjadi gol pertamanya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Jepang akan menghadapi Timnas Indonesia pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Jelang pertandingan itu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, memprediksi laga melawan Timnas Indonesia tidak akan mudah. Pelatih berusia 56 tahun itu menilai Timnas Indonesia akan tampil maksimal untuk mendapatkan poin. Apalagi Timnas Indonesia saat ini sedang berusaha mendapatkan poin karena duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan 3 angka. Berbeda dengan Jepang yang saat ini memuncaki klasemen sementara grup C dengan mengemas 10 poin. Bagi Jepang, periode ini juga menjadi pertandingan yang sulit. Sebab, setelah melawan Timnas Indonesia, mereka akan berjumpa China dalam laga tandang pada tanggal 19 November tahun 2024. Besok kami akan menjalani pertandingan melawan Timnas Indonesia. Kami akan bermain di 2 kandang lawan. Sehingga pertandingan besok akan sangat sulit, kata Hajime Moriyasu kepada awak media termasuk bolasport.com. Hajime Moriyasu sudah mengetahui karakter permainan Timnas Indonesia. Ia mengaku bahwa saat ini skuad Timnas Indonesia tambah kuat usai Piala Asia 2023. Kedua tim ini terakhir kali berjumpa pada Piala Asia 2023. Saat ini, Timnas Indonesia kalah 3-1 dari Jepang. Ada banyak kabar menyebutkan bahwa pemain Timnas Indonesia tidak sabar untuk melawan kami, kata Hajime Moriyasu. Lebih lanjut Hajime Moriyasu mengatakan bahwa Jepang tampil akan penuh semangat melawan Timnas Indonesia. Sebab, akan ada 3.000 supporter Jepang yang datang dalam pertandingan nanti. Selain itu, Hajime Moriyasu menilai Jepang lebih kuat ketimbang Timnas Indonesia. Kami akan berjuang dengan semangat bersama para supporter kami. Mulai dari Witan Sulaiman hingga Takefusa Kubo, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, bakal menjadi ajang reuni para ex Piala Asia U19 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Timnas Jepang bakal saling berhadapan pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan kedua tim bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Momen duel Indonesia vs Jepang sendiri sudah sempat hadir 6 tahun silam dengan level yang lebih rendah. Kala itu keduanya dipertemukan pada Piala Asia U19 2019. Indonesia didapuk sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan Piala Asia U19 2018. Garuda Muda asuhan Indra Syafri harus menghadapi Jepang di babak perempat final. Baca juga, masyarakat nilai Timnas Indonesia bisa unggul dari Jepang, ini kata pengamat. Sebelumnya Indonesia mampu lolos ke babak 8 besar dengan status peringkat ketiga terbaik dari grup A. Predikat itu didapatkan setelah meraih 2 kemenangan kontra China Taipei 3-1 dan UAE 1-0 dengan menelan 1 kekalahan kontra Qatar 5-6. Adapun Jepang melenggang ke perempat final Piala Asia U19 sebagai juara grup B dengan status unbeaten dari 3 pertandingan. Stadion Gelora Utama Bung Karno SUGBK lantas menjadi saksi ketangguhan tim Samurai Biru Muda. 2 gol yang dicetak Jepang ke gawang Timnas Indonesia U19 masing-masing diukir oleh Sunki Higashi, menit ke-40, dan Taisei Miyashiro, 70. Indonesia, yang berstatus tuan rumah, langkahnya terhenti di perempat final. Sementara itu Jepang sendiri harus puas mencapai semifinal karena usahanya dijegal Arab Saudi U19 lewat kekalahan 0-2. 6 tahun setelah laga tersebut, keduanya kembali dipertemukan dengan level kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, dari kedua kubu masih ada sisa-sisa pemain dari pertemuan di 2018 tersebut. Jika dihitung, ada 8 sosok yang bisa dikatakan berani lagi dalam bentrok Timnas Indonesia vs Timnas Jepang besok. Dari Indonesia, ada 3 pemain yang masih dipercaya tampil hingga tim level senior, ketiganya adalah Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Muhammad Riyandi. Baik Witan, Egy, dan Riyandi, ketiganya adalah tulang punggung Garuda Muda arahan Indra Syafri saat itu.
Apalagi bagi Riyandi, kiper yang kini bermain untuk Persis tersebut, tentu tidak akan lupa penderitaan yang diberikan Jepang U19. Ia sudah merasakan gawangnya jebol 2 kali oleh Samurai Biru Muda di SUGBK 6 tahun silam. Sementara itu, Jepang mendapati 5 pemainnya dari Piala Asia U19 2018 berada di tim senior saat ini. Kelima pemain tersebut antara lain Ayumu Seko, Takefusa Kubo, Yekainari Sugawara, Daiki Hashioka, dan Kosei Tani. Memori manis dari kelima pemain tersebut diyakini ingin diulangi lagi saat menghadapi timnas Indonesia senior di SUGBK.